Aku Angkasa. Biasanya orang memanggilku Asa. 5 bulan yang lalu, aku tamat SMA. Rasanya senang banget karena bisa bebas dari kimia. Tapi, lama-lama bosen juga karena kerjaanku tiap hari cuma luntang-lantung gak jelas di rumah sewaktu nunggu masuk kuliah dulu. Mana bisa pergi-pergi, wong lagi pandemi. Cakep juga. Bentar, ini mirip banget. Bisa nih jadi bahan konten. Update dulu di TikTok. Selama pandemi, TikTok emang lagi naik daun banget. Semua orang berlomba-lomba buat bikin video paling menarik di sana. Aku yang kebetulan lagi gabut dan pengen nyoba berpenghasilan sendiri pun jadi tertarik buat ikutan. Cuma bermodalkan iseng dan alat gambar seadanya, sekarang aku berhasil jadi content creator yang dikenal banyak orang. Yah, inilah kisahku sebagai Angkasa si pelukis TikTok. Kelar juga rekamannya. Edit dulu gak ya? Kayaknya gak usah deh, ngerepotin aja itu mah. Langsung post aja kalian nanti di TikTok. Gak kerasa ya ternyata. Udah 4 bulan aku jadi content creator di TikTok. Dulu followersku itu cuma sekitar 30 ribuan. Tapi karena endorse yang sangat banyak, followersku di Instagram dan TikTok sekarang naik ke angka 500 ribuan. Penghasilanku juga gak main-main. Makanya aku bisa bilang kalau karirku itu sekarang ya lancar jaya lah pokoknya. Apa aku siap-siap buat TikTok Awards tahun ini? Oh iya, ngomongin penghasilan. Tadi pagi aku inget manajer itu baru transferin aku upah bulan ini. Kira-kira enaknya aku pakai buat apa ya? Oh iya, aku lupa. Aku belum beli kaos baru buat tugas. Kuas lamanya itu udah buluk banget. Tapi aku pikir sayang juga kalau uangnya dipakai buat beli kuas baru. Karena kuas itu kan mahal. Padahal dengan uang itu, aku bisa beli baju baru, tas baru, atau bahkan handphone baru. Nyesel juga milih jurusan DKV. Apalagi kalau sambil nyambi jadi content creator. Udah begadang tiap malam, encok pula. Upload video di TikTok setiap minggu. Tapi di samping itu, masih ada aja kesibukan dan tugas kuliah. Capek aku tuh. Ya pas awal-awal sih ya semangat 45. Wajar karena masih baru. Tapi lama-lama, gak banget deh pokoknya. Ternyata begini ya, nasib orang terkenal. Gak tahu kenapa, sekarang aku jadi gak se-excited dulu semisal buat konten. Di depan kamera sih, aku hahaha. Tapi di belakang, gak ada yang tahu kalau sebenarnya kerjaanku itu cuma ngedumel seharian. Sebenarnya, apa sih yang aku lakukan? Awalnya aku memang cuma iseng bikin konten. Ya, selain karena aku pengen menunjukkan bakat menggambarku di media sosial, aku juga pengen nyari penghasilan sendiri. Hitung-hitung duit jajan lah selama masa pandemi ini. Karena di masa pandemi itu kondisi finansial keluargaku juga gak begitu bagus. Aku jadi gak enak kalau harus minta uang jajan. Dan waktu pertama kali aku jadi content creator, aku sama sekali gak nyangka kalau aku bakal seterkenal ini. Yang awalnya cuma iseng, sekarang jadi cukup serius.
1 hari gak update aja, rasanya kayak diteror sama followers. Ditanyain lah, "Kak, kemana? Kok belum update?" Selama belum masuk kuliah sih, ya gak masalah karena masih lowong. Tapi semenjak bulan lalu, aku disibukkan dengan tugas-tugas dan berbagai kesibukan kuliah lainnya. Ya, kalau harus ngonten dan tugas di saat yang bersamaan, aku jadi sering kecapean. Aku juga gak mau ninggalin keduanya. Baik itu konten atau tugas, aku harus bisa memenuhi keduanya dengan baik. Gimana pun itu caranya, pokoknya harus bisa. Tapi, apakah aku menikmati hidupku kalau begitu caranya? Sekarang aku bertanya-tanya, tujuan aku ngonten itu apa sih? Apa karena aku suka gambar? Atau aku cuma pengen cari apresiasi? Apa aku enjoy ngonten setiap minggu? Dulu, aku memang pengen banget jadi content creator nomor 1 di TikTok. Tapi sekarang, kalaupun itu menjadi nyata, apakah aku bakal senang pada akhirnya? Lagi pula, apresiasi itu kan bisa juga datang dari diri sendiri. Malah, aku yang paling tahu tentang diriku sendiri. Orang lain mungkin gak tahu kalau semisal di belakang kamera, perjuanganku itu sebesar dan sekeras apa sih? Kayaknya aku memang kurang mengapresiasi diri deh. Aku terlalu fokus pada target yang aku targetkan dan gak peduli sama diriku sendiri. Seolah-olah aku gak menikmati hidup. Padahal seharusnya aku tahu, selagi mewujudkan target, selama proses itu, aku gak harus memaksakan diri buat ini dan itu. Aku bisa bersenang-senang. Andai aku tahu itu dari dulu, aku gak bakal merasa sebersalah ini sama diriku sendiri. Oke deh, aku bakal istirahat dulu selama 1 minggu dan balik lagi ngonten kalau aku udah merasa semangat lagi. Sepertinya gak bakal istirahat-istirahat banget, sambil nugas maksudnya. Sekarang, aku sadar. Gak ada gunanya kalau aku hanya membuat konten untuk mencari apresiasi dari orang lain. Manusia sepertiku selalu haus dan tidak pernah merasa puas. Oleh sebab itu, kini aku tahu limit yang kumiliki dan bertekad untuk membuat konten seoptimal mungkin, bukan semaksimal mungkin. Target memang diperlukan, tapi menikmati hidup selama proses mewujudkannya jauh lebih diperlukan.